Jet tempur F-16 dikenal sebagai pesawat tempur paling populer di dunia. Tapi di balik kecanggihan dan reputasinya ada sisi gelap, kontrol politik, embargo senyap, dan skenario di mana sang pemilik pesawat tidak selalu bisa menerbangkannya. Inilah kisah di balik F-16 bukan sekadar mesin perang, tapi juga alat pengaruh global. Dikembangkan oleh Amerika Serikat sejak tahun 1970-an, F-16 membawa revolusi di dunia aviasi militer. Lincah, relatif murah, dan bisa dimodifikasi untuk berbagai misi. Namun, sejak awal desain pesawat ini tetap mengikat pada satu kontrol utama, yaitu Amerika. Thailand menggunakan F-16 untuk misi tempur saat konflik perbatasan. Tapi Pakistan, saat krisis Kashmir memanas, jet mereka justru dibisukan lewat pembatasan akses senjata dan spare part. Ini bukan soal teknologi, ini soal siapa yang dipercaya dan siapa yang bertindak. Indonesia pernah mengalami hal serupa tahun 1999 saat situasi politik di Timur Timur memanas. Amerika langsung menjatuhkan embargo militer. Akibatnya armada F-16 TNI nyaris tak bisa digunakan selama bertahun-tahun. Kita baru bisa mengaktifkan lagi F-16 setelah tahun 2014 dan itu pun dengan revisi diplomasi besar-besaran. F-16 bukan hanya alat tempur, ia adalah simbol dominasi industri pertahanan Amerika. Lewat software, lisensi senjata, dan logistik, Amerika bisa mengatur seperti remote control. Dan ini tidak hanya terjadi di negara berkembang. Beberapa negara NATO juga pernah dibatasi penggunaannya saat kebijakan mereka tidak sejalan dengan Washington. Inilah alasan mengapa banyak negara mulai mengembangkan jet tempur sendiri. Dari Korea Selatan dengan KF-21 hingga India dengan Tejas. Semua ingin satu hal, kontrol penuh atas alutsistanya sendiri. Indonesia pun sadar karena kendali atas pertahanan bukan hanya soal senjata, tapi soal kedaulatan. F-16 adalah mahakarya aviasi, tapi juga gambaran nyata bagaimana teknologi bisa digunakan sebagai alat tekanan global. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang punya jet paling cepat, tapi siapa yang benar-benar bebas menekan tombolnya.